lantaran berani bertentangan dengan partainya sendiri. John Quincy Adams atau JQA adalah salah satu presiden Amerika Serikat yang dikagumi oleh John Fitzgerald Kennedy atau JFK. JQA adalah presiden ke-6 menjabat tahun 1825 sampai 1829. Sementara JFK, presiden AS ke-35, menjabat 1961 sampai ia ditembak mati 1963. Catatan Bill Davidson, teman John Fitzgerald Kennedy sejak masa muda, yang kemudian dibukukan dengan judul President Kennedy Selects Six Brave Presidents, diterbitkan oleh Harper & Row Publishers, New York, tahun 1961. Kenapa JQA dikagumi oleh JFK? Nanti, sebelum cerita keberanian John Quincy Adams, kita belok sebentar ke Asia. Soal Najib Razak di Malaysia dan Hasto Kristianto di Indonesia. The Department of Justice has filed a civil complaint seeking to forfeit and recover more than $1 billion in assets associated with an international conspiracy to launder funds stolen from One Malaysia Development Berhad, or 1MDB. What makes this such a potent and devastatingly successful theft, if you will, is basically he had the support of the government of Malaysia in the form of the Prime Minister. If somebody has transgressed the law, then, they have to face the music. If somebody has transgressed the law, then they have to face the music. Begitu ucap Najib Razak, mantan Perdana Menteri Malaysia menyikapi skandal keuangan 1MDB atau One Malaysia Development Berhad. Menarik, ucapan senada juga keluar dari mulut Hasto Kristianto dalam skandal Harun Masiku. Satyameva Jayate, pekik Hasto. Ya, kebenaran dan saudara kembarnya, yaitu keadilan, sedang merambat maju. Menjawabkan secara hukum, secara politik, yang sepertanggungjawaban di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini, meskipun tanpa bukti, rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian dampaknya dituduhkan kepada PDI Perjuangan. Ini jawaban buat Mas Novel Baswedan. Terima kasih, tegakkan kebenaran. Satyam Eva Jayate, merdeka. Kedua orang ini de facto dan de jure terlibat dalam kasus korupsi. Tapi keduanya berujar tentang kata-kata mutiara yang mengesankan seolah mereka berdua sedang berada dalam gerbong yang memperjuangkan keadilan. Memolitisasi kasus korupsi atau penyuapan sambil mengklaim dirinya sedang dikriminalisasi. Upaya pengalihan isu yang klasik dilakukan para politisi kum koruptor yang tertangkap aparat penegak hukum atau APH. Kalau ada orang-orang separtainya yang mengkritik mereka, maka kartu keanggotaan partainya dicabut alias diberhentikan atau dipecat. Beberapa pejabat negeri jiran sudah jadi korban dan di Indonesia pun hal serupa terjadi. Surat Keputusan nomor 1649 garis miring KPTS garis miring DPP garis miring 12 Angka Romawi garis miring 2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan, memutuskan, 1. Menetapkan, 1. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2. Melarang saudara tersebut di atas pada diktum 1 di atas untuk tidak melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tentang pemecatan Gibran Rakabuming Raka
dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan, memutuskan, menetapkan 1. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Gibran Rakabuming Raka nomor 1651 KPTS _DPP _12 2024 tentang pemecatan Muhammad Bobi Afif Nasution dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan, memutuskan, menetapkan 1. Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Muhammad Bobi Afif Nasution dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2. Melarang saudara tersebut pada diktum 1 di atas melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 3. DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada Kongres yang akan datang. Tapi akibatnya sekarang malah Najib Razak dan Hasto Kristianto yang mesti berhadapan dengan hukum. Mereka didakwa dan karenanya mesti membuktikan bahwa dakwaan itu tidak benar. Sebaliknya, jaksa penuntut umum juga demikian. Mereka akan membuktikan segala tuntutannya adalah benar. Adil, hakim yang akan memutuskannya nanti. Mereka mesti menyampaikan bukti-buktinya secara terbuka, mesti menghadirkan saksi-saksinya juga secara terbuka. Kemarin Jan Faridz dipanggil KPK lagi. Katanya duit pelicin yang dari Hasto masih disimpan penyidik KPK. Duit pelicin? Itu yang katanya untuk kepentingan membatalkan pra-peradilan Hasto. Tapi batal diberikan lantaran mantan hakim agung yang diduga bakal bertindak sebagai maklar kasus batal main golf. OTT-nya batal. Tapi KPK telah bertindak cepat dengan menggeledah rumah Jan Faridz. Hasilnya 3 koper plus 1 tote bag. Isinya, tunggu, kabarnya bakal diungkap di pengadilan. Jan Faridz ini mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Juga mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Hebat juga Hasto. Parpol tetangga bisa dibuatnya ikut terlibat. Tentakelnya panjang juga. Kata orang, duit rupiah maupun dolar itu ibarat kartu anggota partai Joker. Bisa mengakses semua partai politik. Namun semua sudah terbongkar. Tak ada lagi kong kali kong di belakang layar. Sejak sekarang semua bukti harus ditampilkan di depan layar. If somebody has transgressed the law, then they have to face the music. Dan Satyam Eva Jayate. Sementara kita, rakyat jelata, dengan setia menonton serial bersambung ini, season 1, season 2, dan seterusnya, sampai selesai nanti. Oh iya, idiom, if somebody has transgressed the law, then they have to face the music. Itu maknanya, jika seseorang melanggar hukum, maka mereka harus menerima hukumannya. Sedangkan idiom Satyameva Jayate bermakna kebenaran pasti menang atau kebenaran pasti menemukan jalannya sendiri. Kembali John Quincy Adams. Ia adalah anak kedua John Adams, yang mantan wakil presiden dari George Washington, presiden pertama Amerika Serikat. Yang kemudian John Adams ini jadi presiden Amerika Serikat kedua, menggantikan George Washington. John Quincy Adams dikagumi lantaran ia jadi model bagi John Fitzgerald Kennedy dalam hal honesty, integrity, and valor in government. Kejujuran, integritas, dan keberaniannya dalam pemerintahan. John Quincy Adams juga tercatat dalam buku John Fitzgerald Kennedy yang terkenal, Profiles in Courage, dalam soal standar kepantasan as opposed
to the selfish desires of his party. Berlawanan dengan keinginan egois partainya. John Quincy Adams memang kalah populer dibandingkan tokoh sezamannya seperti Andrew Jackson, Henry Clay, John C. Calhoun, dan Daniel Webster. John Quincy Adams menempuh pendidikannya di Paris, lalu ke negeri Belanda. Setelah berkeliling Eropa, ia kembali ke Amerika Serikat dan melanjutkan studi di Harvard. Lulus tahun 1787, bertepatan saat Konstitusi Amerika Serikat ditulis. Hobinya menulis, banyak sekali artikelnya yang sudah diterbitkan. John Quincy Adams akhirnya ditunjuk oleh Presiden George Washington sebagai Minister to Holland pada tahun 1794. Itu kabarnya gegara artikelnya tentang urusan luar negeri, walaupun saat itu usianya baru menginjak 27 tahun. Karir politiknya terus menanjak, menapaki usianya yang ke-36, ia masuk ke Senat Amerika Serikat. Salah satu dari konflik pertamanya dengan partainya sendiri, yaitu Partai Federalis, Federalist Party, adalah saat Presiden Thomas Jefferson hendak membeli Louisiana, atau dikenal dengan Louisiana Purchase, di mana Partai Federalis bersikap oposan terhadap inisiatif ini. Partai Federalis yang membenci Napoleon menolak pembelian ini. Padahal John Quincy Adams beranggapan bahwa ekspansi wilayah ke arah barat ini sangat esensial bagi Amerika Serikat secara keseluruhan. Dan ini bertentangan dengan pandangan Partai Federalis yang puas dengan wilayah New England. Alasannya, karena New England ini memang sangat kaya. Lagi pula, wilayah ini adalah segmen yang paling penting dari kesatuan Amerika yang dapat terus mereka kendalikan secara finansial. Akibatnya, John Quincy Adams dilabel oleh partainya sebagai pengkhianat. Tindakannya disebut sebagai an act of perfidy, tindakan pengkhianatan. Ia kemudian dicap oleh partainya sendiri sebagai orang yang cold, tactless, and rigidity conscientious. Dingin, tidak bijaksana, dan kepala batu. Ia kerap berseberangan dengan pendapat partainya sendiri, manakala dianggapnya bertentangan dengan nilai kejujurannya. Ia berpandangan bahwa loyalitas pada partainya berakhir tatkala loyalitasnya pada negara dimulai. My loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins. Dan ini terus berlanjut sepanjang karirnya sebagai politisi, bahkan sampai ia jadi Presiden Amerika Serikat yang ke-6. Ia sudah tahu bahwa ia tak akan terpilih kembali untuk periode kedua sejak ia sering berseteru dengan partainya. Ia dikalahkan Andrew Jackson dalam pemilihan berikutnya. Kebijakannya antara lain menggunakan bank sentral sebagai alat kekuasaan fiskal negara, menggunakan cukai untuk melindungi perindustrian dalam negeri, tanah atau properti milik pemerintah diurus dari pusat untuk mengatur penjualan dan pemakaiannya. Suku Indian Amerika dan tanah adat mereka diurus dari pusat untuk melindungi mereka dari tentakel yang mencekik, membangun infrastruktur jalan raya, berbagai terusan dan rel kereta api, memperbaiki bidang pendidikan dan mengembangkan dunia ilmiah. Setelah lengser sebagai presiden, ternyata John Quincy Adams tetap berkiprah di dunia politik dengan gigih. Tadinya, ia mau kembali ke Massachusetts untuk menikmati koleksi buku-bukunya. Tetapi ia dipilih kembali untuk jadi anggota parlemen. Kontribusinya sebagai anggota dewan diantaranya menentang perbudakan, pengambil alihan Texas dari Meksiko, dan peperangan dengan Meksiko, sampai akhirnya John Quincy Adams jatuh pingsan di ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat. John Quincy Adams meninggal dunia 2 hari kemudian pada 23 Februari 1848 di Washington DC dalam usia 80 tahun. Ia dikenang juga sebagai pemimpin yang mengusahakan politik negara yang kuat di bawah institusi presiden. Presiden John Fitzgerald Kennedy mengagumi John Quincy Adams sambil membandingkan persoalannya sendiri dengan parlemen. Dia bilang begini,
make my problems with Congress pale into insignificance. Membuat masalah saya dengan Kongres jadi tidak signifikan kalau ia membandingkannya dengan John Quincy Adams.